lanjut Kak. Paris ya, ada Mi. Ada nih. Lanjut. Tadi Ari, silakan tadi Ari. itu Kak. Apalagi saya bilang kalau macam kayak LK1, LK2 atau yang bisa dibilang berulang setiap tahunnya dan memang butuh hal-hal yang semacam itu, tapi mungkin di dalamnya konsepnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin kalau nama LK1 atau LK2 tidak perlu, mungkin menurutku saya dirubah Kak. Mungkin kebutuhannya saja setiap zaman yang diubah. Ya. Tapi memang sistemnya yang dari tahun ke tahun masih sama Kak, begitu menjalani bikin program yang mirip yang sama tahun lalu, isinya juga kontennya sama. Itulah masalahnya tuh. Tapi apa namanya? Kalau mau ditarik ke belakang sebenarnya itu dosa besarnya ketua. Sejauh ini begini. Setiap ketua HMJ itu misalkan di awal kepengurusan mau raker, dia hanya lemparkan ke divisi apa yang mau kau bikin. Betul. Sedangkan mestinya setiap ketua itu punya visi dan misi. Ya. Dia mau bawa kemana ini HMJ yang dia pimpin. Silahkan bikin proker yang menunjang mencapai tujuan visi dan misi masing-masing. Supaya sinkron semua itu. Ini Kak sejauh Sebenarnya ini, Kak, sampai hari ini semua langsung saya diserahkan. Silakan divisi bikin proker. Nah ini divisi-divisi tidak mau ambil pusing, dia berkaca ke tahun-tahun sebelumnya. Baca kayak yang sebelum-sebelumnya sih. kalau mau ditarik ke belakang lagi sedikit, bukan salahnya ketua, salahnya seniornya. Karena mau tidak mau harus kita akui kalau yang mendidik generasi sekarang itu ya pasti generasi sebelumnya. Iya. Hanya sialnya katanya kita mendidik bukan memberikan mereka kebebasan untuk menentukan tindakan selanjutnya apa yang mereka mau pilih. Justru malah caranya kita mendidik memberikan bentuk pakem yang tidak bisa dirubah. Nah, ini kau. Jadi kayak informasi terurut dari orang tua yang selanjutnya gitu. Tunggu dulu Faris, saya tidak terima kalau kau bilang begitu. Karena kalau saya itu tidak pernah itu menentukan langkah yang harus diambil. Saya cuma membacakan situasi, kasih opsi A, B, C, D. Silakan pilih sendiri mau bagaimana. Tapi apakah ada adik-adik yang membantah opsi yang kita berikan, Kak? Kan pasti hanya memilih di antara itu. Sejauh ini justru langkah yang ambil yang keluar sama opsiku. Aduh. Tidak, jangan sampai kita terlalu keras kepada adik-adik begitu. Harapannya kita mau jadi begini. Nah, sementara kita meninggalkan peninggalan yang seperti itu. Walaupun di satu sisi saat ini yang kita lakukan ya coba memperbaiki mungkin apa yang salah kita lakukan kemarin, bukan apa yang salah, dan coba memperbaiki kondisi sekarang begitu. Kalau saya pandanganku seperti itu karena bukan berarti karena saya bukan ketua HMJ tuh jadi saya bebas menjudge, tapi lebih kalau kayak kita bilang tadi yang keinginannya kita mau bikin adik-adik bebas dalam menentukan tindakan, sebenarnya itu kan di alam bawah sadarnya, di alam pikirannya begitu yang kita harus rubah. Apa yang jadi pertimbangannya mereka sebelum maju jadi ketua himpunan, sebelum memegang jabatan, sebelum mengambil keputusan, kan pikirannya itu dimasuki sebenarnya kayaknya. Iya, dapat Kak bisikan-bisikan dari depan nih. Iya. Bagaimana caranya pola yang sama tidak terjadi dan tidak berulang katanya.
Pola rata-rata ketua himpunannya itu hasil kandang paksa dari orang-orang yang sudah mengkader. Nah, Kurang sepakat saya kalau soal itu, Bos. Kurang sepakat saya soal itu. Oh gitu. kalau saya sepakat itu kan. Oh gitu. Iya, karena apa di? Saya sebenarnya dari dulu saya mau bilang ini, sebenarnya adik-adik yang memperebutkan posisi jabatan ketua himpunan itu sudah terlalu jauh terjebak dalam politik praktis. Tapi dia lupa apa sebenarnya poin pentingnya nih ketua himpunan, bahwa dia menentukan bagaimana generasi ke depannya. Sebenarnya posisi krusial itu tidak bisa di setting, tidak bisa di ada kekuasaan di belakangnya yang menentukan ini, ada kekuatan modal atau kekuatan militer begitu yang menentukan apa ketua Kekuatan modal. Kekuatan militer. ya di kelompok-kelompok besar, karena dia yang sebagai pengelola, dia yang menentukan apa yang dia mau bikin. Ketika dia dipilih, dia diserahkan dia tidak sebenarnya secara mental dan secara psikis mungkin dia tidak siap begitu ya. Hanya karena ditunjuk Ya, kalau saya yang kulihat berbeda. Bukan di situ masalahnya. Toh? Karena sejauh ini tuh yang kulihat memang ketua-ketua yang hasil kandang paksa setelah terpilih itu sangat sebenarnya sadar dia akan jabatannya sebagai ketua. Hanya saja setelahnya itu yang kandang paksa ini tidak ada follow up lagi. Sebenarnya kalau bilang seniornya itu yang menentukan arah kemananya MJ, tidak seperti itu selama ini. Contoh konkret dulu Kak. Justru karena tidak diarahkan sebenarnya. Contoh konkret dulu Kak. Ya? Contoh konkret. Apa jawaban yang kau harap ini, Baris? Iya, apa yang kau harap, Baris? Saya kira gitu. Apa jawaban yang kau harap ini, Baris? Itu pertanyaan balikku. Justru karena sebenarnya ini karena ketua terlalu dibebaskan sebenarnya. Ketua terlalu dibebaskan, sedangkan dia belum paham betul tupoksinya sebagai ketua HMJ bagaimana. Nah itu sebenarnya pas setelah terpilih itu di awal-awal mestinya harus dipepet terus toh. Jangan dilepas begitu saja. Coba mau hadirkan ketua-ketua MJ yang baru-baru beberapa tahun ke belakang ini. Saya jadi ingat bagaimana figurnya Kak Ali, Kak. Bagaimana penggambarannya, maksudnya bagaimana senior-senior menggambarkan sosoknya Kak Ali di kami pada saat itu. Malah diperlihatkan fotonya, Paris. Iya, yang begitu, Bro. Ya, saya langsung ingat ketika Kak Andre bilang bahwa dia di follow up begitu ya. Bagaimana senior-senior memfollow up ini sosok ketua hebat yang terpilih sampainya di depannya maba seperti kami, saya dan Ari begitu ya. Wah, luar biasa sekali ini senior yang bicara. Luar biasa ini. Biasa. Astaga, bisa kali. Sementara tidur yang kita sakit kok dong. Tadi aku bilang ku lupa gara-gara mau ku bilang tapi ku lupa gara-gara kali yang pakai celana tidak matching sama Itu lagi. Langsung ku lupa serius Kak. Itu namanya ada tadi ku bilang ku lupa. Gara-gara celana tidak matching ya. Jangan salah kan. Ini salah di musimnya Nisma atau di musim Hari itu? Di mana? Siapa yang dulu? Mau lagi dikasih jelas. Saya kayaknya Ari. Intinya antara saya sama Ari, kalau lupa yang ditegur tidak matching celanamu. Kejam memang Ali Humay ini bangsa.
kayak dia mau ke situ nanya cingkilan kamu. Langsung ku lupa apa mau ku bilang tadi. Aduh. Oh iya. Oh ya, ku ingat nih. Itu juga kata euforianya dulu pemilihan itu di pemilihannya begitu ya. Jadi pas itu ku sambung janunya Andri. Jadi pas setelah pemilihan itu ada beberapa apalagi namanya kondisi apalagi di awal-awal itu banyak ketua yang berpikir dan tidak didampingi begitu. Tidak terdampingi dengan baik. Jadi selanjutnya baru didampingi kembali ketika sudah jalan. Ya. Kemudian ada konflik, baru terdampingi lagi di situ. Baru terdampingi lagi di situ. Ada konfliknya lagi baru terdampingi. Maksudnya itu tuh sebenarnya masa-masa krusialnya itu ketua-ketua ketika baru terpilih. Sekarang juga baru di hati kata sebagai masa di mana mereka terpilih menentukan pengurus intinya. Kemudian harusnya dia di awal membagikan konsep pengurusnya, kemudian pengurusnya yang kembangkan, bukan lagi pengurus yang memasukkan masukan ke ketua, kemudian nanti dimusyawarahkan begitu. Jadi misalkan saya ini Arif, ini konsepku untuk 2021 teman-teman, untuk divisi A, B, C, D, AB, mau kembangkan seperti apa? Kalau dari sisi divisi keuangan, mau kembangkan seperti apa? Mau kembangkan dari minat bakat seperti ini. Harusnya seperti itu. Jadi nanti setiap divisi dan misi ketua itu sinkron betul-betul. Tidak jadi nanti itu tidak asal-asalan. Kalau sumpama yang sekarang ini kata yang sekarang semua kita diminta bilang dilemparkan ke setiap divisi. Diskusi dulu sama teman-teman. Apa mau dibikin? Mereka buntu bikin kayak yang kemarin deh. Nanti saja diselip-selipkan yang seperti ini kayak yang tahun lalu. Tapi kalau misalkan mereka memang dari awal ini di sekarang polanya tuh ketua yang tentukan ini konsep yang mau saya bawa. Teman-teman bisa kembangkan tidak? Kalau memang teman-teman tidak bisa kembangkan, berikan saya masukan konsep yang seperti apa supaya kita diskusikan bersama dan bisa sinkron antar divisi begitu. Jadi nanti kelihatan ke belakang memang mereka jalannya ini saling berikatan. Kalau divisi A tidak selesaikan ini konsep, maka akan pincang di divisi lain konsepnya begitu. Itu bilang harapanku begitu. Jadi ini mungkin masa-masa krusialnya ini sebelum rapat. Memang banyak nih ketua ini yang sekarang buka diskusi begitu. Supaya bisa kembangkan kira-kira mau bagaimana? Kira-kira apa yang bisa diberi masukan begitu. Tidak lagi bilang, wah ini sudah ada pengurusku Kak. Ini sudah punya pengurus. Ada program kerjaku, mau Kak rapat kerja, Kak datang Kina, lihat rapat kerjaku, bukan lagi yang begitu. Betul. Ini kan pembahasan ini tidak sampai ke seluruh mahasiswa, masih pengurus inti. Jadi datang ini ketua, ini konsepku, sudah ku sampaikan ke anggotaku, ini masukan dari anggota-anggotaku, ada masukan tidak Kak? Sebelum saya bawa ke rapat kerja. Rapat kerja kan nanti tidak terlalu panjang mau bahas sesuatu yang tidak terlalu gitu kan? Artinya ada memang konsep matang yang dibahas. Jadi kita nanti di rapat kerja itu sisa bahas memang kendala-kendala apa yang bakalan mungkin terjadi, sisa kendala mami yang dibahas. Bukan lagi membentuk program kerja yang baru, tapi yang dibahas itu kendala sama solusi. Itu mami Kak. Jadi tidak berlarut-larut Jadi tidak berlarut-larut membahas nggak cocok program kerja yang seperti ini, harusnya program kerja yang seperti ini, tambahkan program kerja ini. Tidak lagi. Jadi mereka memang bisa mengotot. Ini hasil diskusinya kami, ini program kerja yang memang betul-betul kami canangkan dan harus kami lakukan. Bukan lagi bilang ini dititip sama ini. Kemudian ada yang mau beri masukan lagi, boleh memberikan masukan. Selama itu tidak sesuai sama konsepnya ketua yang sekarang, ya sudah. Memang kita tidak bisa laksanakan. Kalau memang kita bisa laksanakan, ya kita laksanakan. Tapi ini konsep utamaku yang harus saya bangun begitu. Itu bilang, harapanku itu. Ini ketua yang sekarang tuh bisa buka lagi. Bisa buka diskusi kembali. Lebih justru itu bilang matang ini kalau misalnya karena
Justru itu memang sepakat sekali saya. Justru di situasi sekarang ini yang butuh sekali sebenarnya pendampingan MJ. Karena mau masuk ke tahap perencanaan toh. Ya, iya Kak. Ini masa krusialnya ini. Harus Ya, memang. betul. Lagi gagal merencanakan sesuatu berarti Akan rusak ke depannya. merencanakan kegagalan. Merencanakan kegagalan. Contoh konkret itu kemarin kegiatannya himpunan yang pas akhir periode kemarin itu. Yang saya tidak tahu bagaimana dibatalkan. Malam jelas yang puncaknya. terlihat. Itu gagal dalam merencanakan. Gagal dalam merencanakan maka rencanakan Merencanakan kegagalan. Rencanakan. Iya, harusnya memang kayaknya Kak, itu gue bilang butuh sekali harus mentom ini didampingi dulu di awal. Karena kalau ada lagi masalah kasihan baru datang Ki. Susah, pasti mereka juga bakalan diam, tidak bakalan banyak berdebat karena dari awal memang mereka tidak tuh. Tapi kalau memang dari awal misalkan kita sudah diskusikan sama-sama memang dan ada konsep yang sudah jadi. Ketika mereka di belakang ada clash, kan mereka bicara, ini kan kemarin hasil tak seperti ini Kak. Harusnya memang seperti ini mungkin bentuk evaluasi tak ini Kak. Harus begini bilang, oh iya ya. Itu bilang ruang diskusi harus memang dibuka lagi ruang diskusi begitu. Dan saya rasa memang bukan alasan misalkan adik-adik bilang tidak bisa mendekat karena pandemi. Buktinya ini bisa aja terlaksana malam ini untuk hal-hal yang aduh, iya Kak, harus memang itu kayaknya memang penting sekali itu Kak. Harus diskusi memang sebelum dia raker gitu. Karena kalau raker bakalan banyak buang-buang waktu dan tidak fokus gitu. Karena formalitas aja lagi nanti kalau rakernya mengulang kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya. Iya. Bakalan sama lagi jawabannya. Lalu begitu. Iya, sama sih dengan yang kemarin-kemarin karena akan itu terus yang terulang begitu. Kecuali dia memang mau ngotot dengan konsepnya sendiri dan memang sudah didiskusikan baik-baik konsep ini loh maunya saya. Pas di rapat kerja nanti ada yang mau merecoki ceritanya tapi kalau dia sudah mantap dengan konsepnya pasti bakalan seperti itu. Itu yang saya lihat kenapa banyak yang tidak terselesaikan karena ada beberapa yang pada saat rapat kerja dibahas dan mereka terima dengan setengah hati karena sudah disepakati forum. Iya. Akhirnya ke belakang mereka kelabakan sendiri. Ada bahkan yang bilang demokrasi itu suara 51% setuju dan 49% tidak setuju. Itu masalahnya kemarin meskipun mereka terimanya setengah hati, kalau forum maunya disetujui mereka harus kerja. Kalau forum yang ketuk palu kan selesai. Tapi kan sebenarnya banyak juga pengaruh forumnya Kak. Maksudnya ada juga faktor-faktor lain kayak argumentasi senior dan lain-lain gitu. Dan lebih besar sih argumentasi senior mempengaruhi jalannya forum. Jelas. Sudah jelas itu. Makanya mereka harus matangkan konsepnya memang dari awal. Karena ketika mereka sudah matang konsepnya dari awal, ketika kita senior ada argumentasi, mereka pasti punya bantahan. Tidak lagi awe. Dan Nisbah, coba berkaca dari musim kemarin Nisbah. Coba berkaca dan strateginya anak-anak tuh beda tujuannya A. Baru yang melakukan terus parameter keberhasilannya C. Sama sekali tidak sinkron. paling menjengkelkan sekali itu hal-hal yang sudah jelas terlihat itu di site Pak. Tujuannya ini, parameternya ini, astaga dan lain-lainnya tidak sinkron, asal dari depan ke belakang. Oh, mau mirip-mirip program kerjanya. Copy saja tujuannya. Oh, ini deskripsinya ini anunya ini bilang konsep yang tidak matang kemudian dibawa ke forum dan demisioner jualan. Poin pentingnya saya rasa demisioner maksudnya orang yang sudah demisioner itu bukan lagi mau belajar, dia tinggal mengajar. Syukur bagus lah kalau mengajar, tapi setidaknya dia tidak akan belajar lagi begitu untuk hal-hal yang seperti itu. Makanya harus dimatangkan.
Itu yang kemarin Kak saya sampaikan steeringnya sama Wirda Kak. Saya bilang kenapa itu hari Kak kan dia molor, dia undur ini musim. Kan kebetulan saya di Makassar. Baru saya bilang, ada kan cepat musim, kebetulan saya masih ada. Itu saya kepikiran, saya bilang, kenapa ini musim? Nanti ada terpilih ketua yang baru, dan sudah beberapa bulan baru ada musim. Maksudku saya, kenapa tidak diatur memang di raker mungkin, ataupun di musim sebelumnya diatur memang bahwa pelaporan ketua HMJ sebelumnya itu harus dilaporkan sebelum dilantiknya ketua HMJ yang baru. Sudah saya kasih masuk di ADRT itu hari. Sudah. Ada baru itu bab tentang ketua umum itu tentang periode kepengurusan. Periode kepengurusan dimulai dari bulan 1 sampai bulan Desember di tahun yang sama saat dia dilantik. Jadi harus musyawarah himpunan sebelum memang berakhir itu periodenya. Betul itu Kak. Biar seperti yang dibilang Paris yang lain yang harus dikomentari. Itu Kak, seperti akhirnya nanti yang seperti dibilang Paris, akhirnya dia belajar bukan lagi mengajar. Karena memang musimnya dia. Banyak yang harus dikomentari kayak proker-proker yang dilaksanakan setelah kegiatan begitu. Kan sebenarnya tumpang tindih pertanggungjawabannya. Nah, sudah orang musim masih ada proker simpanannya. Kan sebenarnya bisa direncanakan, apalagi kayak bulan 12 akhir atau awal tahun tuh bisa jadi kerjakan di bulan-bulan yang lain supaya gampang pelaksanaannya, pelaporannya juga. Jawabannya apa? Padahal setiap pengurusan itu punya kalender, kenapa pasti bikin kalender nih? Iya. Tapi selalu saja di luar. Selalu di akhir. Yang sialnya itu selalu farmasi event dilaksanakan pada saat hujan. Sudah tahu bagaimana kegiatan outdoor. Selalu akhir tahun. Selalu tahun. Tapi kalau saya Kak, harus jalan dua langkah. Kayak yang bilang kan Isbak tadi, pengawalan mulai dari sekarang. Entah itu mungkin yang mengawal senior-senior yang prihatin, atau kita bikin tim sendiri tuh untuk mengawal ini ketua yang baru yang sekarang, supaya harapannya kita bisa terpenuhi, bisa terturunkan. Tapi di satu sisi harus ada kerja yang lebih jauh kita lakukan. Kalau saya, bagaimana kita bangun adik-adik ini sebelum dia jadi ketua HMJ, sudah ada kebebasan berpikirnya itu. Sudah ada, saya mau jadi ketua HMJ karena saya mau bikin ini. Saya mau jadi ketua HMJ karena saya mau bikin ini. Harus yang ditanamkan sebelum pemilihan begitu ya. Sebelum dia, ketika dia berkader di himpunan. Jangan nanti pemilihan senior datang main tunjuk-tunjuk, ya kau jadi ketua himpunan, ya kau jadi ketua himpunan, maju kau di pemilihan. Yang kayak begitu kan, ya kalau saya hitungannya cara mengawal sekarang itu karena memang urgen nih sekarang tuh dilaksanakan, dan itu yang masih bisa kita lakukan sekarang. Tapi untuk kerja jangka panjangnya memperbaiki kader tadi, isi kepalanya kader, bagaimana pengambilan keputusan. Intinya itu toh, kalau misalkan sekarang ini dibentuk kader-kader tak memang yang masing-masing punya konsep toh, diarahkan mereka punya konsep. Artinya ke depannya ketika mereka lihat masalah dengan konsepnya mereka masing-masing, mereka pasti bakalan berpikir. Cuma itu masalahnya. Itu yang kupikir lagi, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya. Mungkin kasih bagaimana. Mungkin apakan Ki, harus Ki, bagaimana ini begitu. Don, kan ini ada gambarannya ini, harus Ki, memang seperti ini yang Ki butuhkan sekarang ini. Bagaimana kader-kader tak punya konsep gitu. Bisa membentuk konsep dirinya masing-masing. Artinya ketika ke depannya mereka bukan lagi ditunjuk, ini saya punya konsep begitu. Saya mau konsep ini yang memang saya mau butuhkan. Nah, ini bahasannya sekarang bagaimana kira-kira caranya. Yang paling awal ini
yang ketua ini dulu mau dulu diselesaikan. Ya. Maksudku kita memang betul-betul beri memang masukan di awal gitu. Ini kan mau make raker, kita rakernya kapan? Kira-kira sebelum kita raker ini apa yang mau kibawa? Apa yang mau kibawa? Sudah make diskusikan sama teman-teman, sama tim-tim tak bisa diskusi. Nah, mari buka dulu ruang diskusi, ceritanya diskusi sebelum raker dah. Nah, kira-kira konsep tak mungkin yang seperti apa supaya paham gitu. Oh iya tahu bagus konsepnya. Nah, ini masukannya supaya bisa dikembangkan kira-kira. Bisa gitu masuk kalau ada konsep yang seperti ini, tidak. Bisa tidak. Nah, kalau jalan itu tuh artinya mereka kan mulai nyaman dan membuka ruang diskusi sama orang-orang yang sudah memang diskusi dari awal. Karena kalau tiba-tiba di jalan mereka mentok dan awalnya tidak diskusi, pasti mereka tidak bicara Kak di awal sama senior ini. Cari jalan lain deh. Bagaimana caranya supaya bisa kujalankan gini. Tapi beda halnya kalau dari awal memang ditentukan, oh ini konsep tadi. Oh iya, dia tahu bagus konsepnya seperti ini. Mari kita jalankan sama-sama. Nah, jalankan ada buntu. Kembali lagi diskusi. Ika, itu kemarin kita diskusi harusnya seperti apa itu? Butuhnya seperti apa dia? Begini. Artinya ada ruang diskusi dan kenyamanan untuk berdiskusi begitu. Sudah terbentuk dari awal. Jadi ke depannya ketika mereka buntu, tahu begitu mau diskusi, bukan saja langsung orang diskusi, karena ada orang yang mau ditemani diskusi gitu. Tidak betul. Lagi buntu baru setengah, bukan buntu baru mencari, gengsi deh, takut Kak ke senior sana deh, nanti marah-marah Kak, karena memang dari awal mereka tidak ada buka diskusi sama sekali begitu. Perlu memang itu Kak, teman diskusi. Bagaimana Ardi? Susah sekali tadi cari teman diskusi. Susah sekali Kak, susah sekali. Saya juga sekali. Saya biasa cerita sama Paris atau apa yang mau dibahas Paris. Saya sempat tawarkan hari tadi, bagaimana kalau kita ajak adik-adik yang kan 2014 ke bawah kan sudah alumni juga, sudah bisa juga diajak cerita-cerita begini. Karena kayak ada keraguan begitu. Entah kenapa, mungkin karena tidak terbiasa berdiskusi, jadi tidak tahu bagaimana pola pikirnya teman berdiskusi ini. Ternyata yang ragu bukan juniornya, jadi seniornya yang ragu. Seniornya betul Kak. Tapi lebih bagus sebenarnya kalau kita berhasil bikin junior harus lebih ekstrim teman berdebat, kayaknya lebih bagus lagi. Intinya kan sebenarnya ini yang pertama ini kan pola Ji. Kalau yang masalah pembahasan ringan sampai berat itu ketika pola sudah terbentuk, pola sudah dibentuk, pasti bakalan mengikut nih pembahasan kan. Misalkan ini kita baru mulai, kita ajak adik-adik berdiskusi. Kalau dihantam dengan pembahasan yang berat, mereka bingung. Selanjutnya itu mereka ragu untuk ikut. Tapi kalau pelan-pelan diikuti pelan-pelan naik terus. Oh iya, dia merasa akan, harus Kak kembangkan memang sedikit ini. Kayaknya kalau mau Kak berdiskusi selanjutnya ini baca Kak dulu sedikit deh supaya ada yang bisa ada pengembangan begitu. Karena kalau dari tingkat dia susah mengikuti gitu. Walaupun mereka sebenarnya belajar jadi pelan-pelan Ki. Buktinya saja dalam musyawarah itu atau dalam diskusi ada Ji beberapa orang yang posisinya tuh begini Ji. Artinya itu mereka coba mengikuti tapi tidak sampai. Saya harap dinonton lah sama adik-adik yang lain mungkin. Saya belum mengenal dirinya. Aku pernah tahu gitu. Jadi bilang cocok ini kayak ini salah satu jalannya kan kemarin sebenarnya ada FGD. Kenapa aku bilang ada FGD? Cuma kadang-kadang di FGD kan terlalu banyak. Jadi tidak bisa fokus berargumentasi. Misalkan saya ini mau berbicara, ditimpali, tertimpali, ada lagi yang menimpali, apa tadi mau aku bilang, lupa jangan apa deh, mendengarkan saja. Jadi pertama itu tuh harus memang dibentuk pola-polanya yang seperti ini supaya mereka punya konsep dan biar jangan terlalu banyak dulu. Awalnya itu kita mulai dari himpunan saja dulu tuh. Mulai kita buat mereka nyaman dulu untuk tetap diskusi sama kita. Selanjutnya kan bakalan berkembang Ji ruang-ruang diskusinya kita. Dan kalau bisa setiap ruang diskusi itu gue bilang itu biasa kalau seumpama di musyawarah kan tuh, itu di musyawarah
kau bagaimana ini, kau bagaimana ini. Harapanku itu teman-teman mau berbicara begitu. Karena kapan mereka 2-3 kali sudah berbicara, selanjutnya bakalan ringan mereka bicara, tapi 2-3 kali mereka menunda untuk berbicara, tidak bakalan berani bicara lagi setelah selanjutnya. Itu pasti itu. Jadi pola-pola, iya, 1-2-3 kali ya ini berani kak bicara seperti ini, bla 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 bla. Selanjutnya itu bicara mah deh, sudah aja bicara tadi. Tapi kalau 3 kali misalnya tidak mau bicara, oh sudah, pasti itu susah sekali bicara ke belakangnya. Jadi dibuat dulu nyaman dah. Saya kira ini orkestra ini, jalannya ini. Memang mau nggak bisa dipakai pola kayak kemarin kakak, yang nggak bisa makan kalau nggak bicara pi. Nah boleh untuk Saya gorengan. masih pakai sama kambing, gimana kambing? Bisa nih kalau pola itu dipakai, karena kuliah anak-anak sekarang dia lebih baik kelaparan daripada bicara. Lebih baik kelaparan daripada bicara. Saya kira mau makanan sendiri. Kemarin musyawarah pas baru datang, dia bilang ada makanan disuguhkan. Sudah mak bicara, makan manuk, tidak ada yang tersinggung gitu. Malah makanan disodorkan ke tempat tersinggung, susah itu. Oh, kelaparan semua, tidak ada yang bicara. Malah mereka tidak mau bicara kan. Jadi mereka takkan lapar, senior yang paling banyak makanan nih. Aduh, susah juga kalau begitu. Memang ini kak, apalagi pandemi ini membuat flashback ke belakang. Ternyata banyak hal-hal yang semestinya tidak perlu dipikir, tidak perlu dilakukan. Mungkin kayak dibilang tadi Kanisba, banyak pola-pola yang monoton dari tahun ke tahun yang sebenarnya bukan kebutuhan tiap tahunnya begitu. Jadi memang bagusnya, memang momennya sekarang kak, momennya untuk merubah sesuatu yang ada di HMJ. Mungkin hal yang paling dekat memang HMJ sekarang, apalagi HMJ sekarang lagi merencanakan kedepannya kita bilang sistem pengkaderan yang yang punya konsep masing-masing, yang juga Paris bilang ada konsepnya masing-masing setiap kader, bisa kita follow up lewat HMJ nanti. Nah, yang penting diperlihatkan dulu di HMJ yang sekarang itu memang terkonsep. Jadi nanti pengurus adik-adiknya ini 2018 yang mau menjadi ketua HMJ 2019 2020 sudah lihat dicontoh di HMJ bahwa memang HMJ punya konsep, meskipun nanti bukan di HMJ juga ada organisasi lain, Al-Biruni dan lain-lain, mereka punya konsep. Berkaca dari HMJ. Itu kesimpulan besarnya itu. Iya. Karena memang tadi kayak kurang kayak menurun memang kualitas kader setiap periodenya akhir-akhir ini. Cocok itu yang bilang orang. Memang berlanjut ke evolusi manusia ini sekarang. Tapi ini yang sekarang ini hasil evolusi ini dari yang terus menerus. Jangan sampai yang dinamakan kiamat itu ketika semakin menurun sampai 0 begitu. Nah, muncul nih. Begitu. Karena kan kayak ada yang pernah bilang sebenarnya kiamat itu terjadi ketika sudah tidak ada hal baru yang tercipta. Ya. Jadi salah satu diskusi kita malam hari ini tujuannya sebenarnya untuk menambah terjadinya kiamat, kehidupan dengan kiamat begitu. Iya kan panjang umur kalau bumi. misalkan jadi kita berusaha untuk menunda kiamat ini kak. Iya, itu garis besarnya sebenarnya. Harusnya kami berterima kasih. Setiap tahun minus satu. Kalau sampai 0 tidak akan kemajuan peradaban. Sudah nih chaos di mana-mana, hancur. Belum dilibatkan dengan konflik-konflik yang lain, baru konflik internal himpunan. Nah, sesekali dirasa perbaikannya. Iya. Bagusnya mungkin kak kalau ada langkah konkret di malam hari ini. Maksudnya karena kan tadi ceritanya kita mau mengkawal ini HMJ yang sekarang. Mungkin pertama komit. Kalau masalah komitmen di senior mungkin pasti komit untuk kemajuan HMJ. Mungkin hampir semua senior bisa diajak diskusi mengenai HMJ. Iya. Lagi untuk kemajuan HMJ. Jadi maksudku terasa yang masuk di FGD pasti merasakannya itu. Ya, maksudku langkah konkretnya mungkin kak mengundang
ketua HMJ untuk mendiskusikan atau bagaimana Kak itu? Iya, saya rasa perlu itu, Ari. Iya. Ya betul. Kalau saya juga begitu maunya. Kita mengundang ketua HMJ untuk berbincang-bincang ringan. Karena kalau berdiskusi nanti pusing. Makin aja diskusi senior. Makin aja diskusi. Jangan ketua tua remehkan Kak. Nah ketua calon ketua himpunan ini. Jadi ketua Toa. Tidak, ini kan bukan diremehkan. Berbincang-bincang ringan itu kan ceritanya, kita cuma memberikan ceritanya. Oh ini ada buah pikiranku seperti ini. Dia kan cuma terima-terima saja, Ji. Kalau berdiskusi artinya sudah minat terima, nah diskusikan ke anggotanya, ada hasil, baru mi datang. Oh, ayo diskusikan bagaimana kira-kira. Jadi berbincang-bincang ringan dulu. Iya, bincang-bincang ringan Kak, yang ringan-ringan dulu Kak. Biar nanti dibukanya yang ringan dulu. Iya, benar. Walaupun sebenarnya bincang-bincang ringan. Walaupun sebenarnya itu ada kayaknya kalau mau tahu siapa situ, Ji. Bincang ringan kayaknya bukan bincang ringan ini. Berat ini. Lu tahu pas di dalam hatinya tuh anak-anak tuh bilang, ada apa lagi? Ada apa lagi? Itu tapi kenapa lagi jadi ini diundang sama senior untuk diskusi. Iya, kayaknya harus memang bisa kita lagi buka bicara tuh. Siap. Iya. Buka jadi. Hanya mungkin harus tidak membatasi geraknya adik-adik juga tuh dalam berargumen. Nah, kita sebenarnya peranta cuman memberi tujuan, toh. Karena manusia kan bergerak beratas tujuannya sebenarnya. Iya. Nah, ketika kalau saya simpulkan dari hasil diskusi tadi, dari hasil obrolan, anak zaman sekarang itu tidak punya tujuan, toh? Tidak tahu mau bikin apa. Ya, dia blank mau ngapain? Tidak tahu bagaimana caranya. Jangankan cara untuk mencapai tujuan, toh? Tujuannya saja dia tidak punya. Tujuannya mungkin akhirnya yang dia lakukan meniru.